Dari seorang anak kecil yang harus berjualan es mambo demi bisa menikmati satu gigitan manis, hingga menjadi salah satu tokoh publik politik yang paling penting, paling berpengaruh di Jawa Barat. Inilah kisah inspiratif Deddy Mulyadi yang penuh perjuangan, jatuh bangun, dan dedikasi tanpa batas untuk masyarakat. Selamat datang di True Story Channel. Hari ini kita akan bahas perjalanan hidup Deddy Mulyadi, dari anak penjual es mambo hingga politisi berpengaruh. Selamat menonton. Deddy Mulyadi lahir di Subang pada tanggal 11 April 1971. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, putra dari Sohlin Ahmad Suryana, seorang pensiunan tentara yang diracuni oleh tentara Belanda, dan Karsiti, seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Sejak kecil, Deddy tumbuh dalam lingkungan sederhana yang penuh perjuangan, membentuk kepribadian kuat dan tanggung jawab sosial. Deddy kecil harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia pernah berjualan layangan, mengembala domba sejak kelas 1 SD, menjadi tukang ojek, hingga berdagang beras demi membantu orang tuanya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi buruh tani dan sering membantu ibunya mengelola hasil panen untuk dijual ke pasar. Kehidupan yang berat membuatnya peka terhadap penderitaan masyarakat kecil. Semangat dan rasa syukur inilah yang membawanya meraih kesuksesan. Deddy menyelesaikan pendidikan dasarnya hingga menengah di Subang, kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Hukum Punarmawang, Purwakarta, dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1999. Ia aktif dalam organisasi masyarakat, menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta. Selain akademik, ia sering mengikuti berbagai diskusi dan demonstrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, demi melanjutkan pendidikan pancasarjananya di Universitas Widyatama Bandung, dan saat ini sedang menempuh studi S3 di Universitas Padjadjaran dengan fokus pada kebijakan publik dan pemerintah. Pertama, anggota DPRD Purwakarta tahun 1999 hingga 2004. Sebagai anggota DPRD di Komisi E, Deddy berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Ia aktif memperjuangkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu program yang ia usulkan adalah peningkatan anggaran untuk sekolah-sekolah negeri di daerah terpencil agar fasilitas belajar mengajar lebih baik. Kedua, Wakil Bupati Purwakarta tahun 2003 sampai 2008. Sebagai Wakil Bupati, Deddy berperan dalam mendukung pembangunan daerah, memperbaiki infrastruktur, serta turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi rakyat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan mendatangi rumah warga untuk memastikan kebijakan yang dia buat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati Purwakarta 2008 hingga 2018. Sebagai bupati, Deddy membawa banyak perubahan di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang mempercepat mobilitas masyarakat. Revitalisasi budaya, mengangkat budaya Sunda dalam pembangunan daerah, termasuk menerapkan konsep arsitektur tradisional dalam pembangunan kantor-kantor pemerintah. Reformasi pendidikan, mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal termasuk program sarapan gratis untuk siswa SD dan SMP. Gerakan lingkungan hijau, mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dengan penanaman pohon dan penghijauan di berbagai wilayah. Program Jumat Nyanggong, sebuah inovasi yang memungkinkan masyarakat bertemu langsung dengan bupati setiap Jumat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan mereka. Dan yang terakhir, Purwakarta Bebas Kemiskinan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kerja dan bantuan modal usaha bagi UMKM. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI 2019 hingga 2024. Sebagai Wakil Ketua Komisi, Deddy berfokus pada pertanian dan lingkungan hidup,
memperjuangkan kebijakan yang mendukung petani, subsidi pupuk, serta keberlanjutan lingkungan. Ia juga aktif menyusun kebijakan perlindungan lahan, pertanian, dan alih fungsi yang merugikan petani kecil. Deddy Mulyadi dikenal karena komitmennya terhadap masyarakat kecil. Sejak awal karirnya, ia aktif menjalankan berbagai program sosial, baik dari anggaran pemerintah maupun dana pribadinya. Beberapa inisiatif sosial antara lain, bantuan langsung untuk rakyat. Deddy Mulyadi sering turun langsung membantu warga yang membutuhkan, mulai dari renovasi rumah hingga membiayai pengobatan warga yang sakit. Pendidikan untuk semua, menyediakan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Gerakan 1000 Warung, program pemberdayaan ekonomi kecil dengan memberikan modal usaha kepada pedagang kecil dan warung tradisional agar bisa berkembang dan bersaing dengan pasar modern. Sejak kecil, Deddy merasakan sendiri bagaimana sulitnya hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ia memahami penderitaan rakyat kecil karena ia pernah berada dalam posisi seperti mereka. Pengalaman hidupnya membentuk prinsip bahwa kekuasaan bukan sekedar jabatan, tetapi alat untuk membantu sesama. Dengan turun langsung ke lapangan, ia juga mengetahui permasalahan masyarakat dan memberikan solusi nyata, baik melalui kebijakan maupun bantuan pribadi. Deddy Mulyadi mencapai kesuksesan besar dalam politik dan sosial berkat beberapa faktor utama. Kerja keras dan kemandirian. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras dan tidak bergantung pada orang lain. Kepedulian terhadap masyarakat, pengalaman hidupnya yang sulit membuatnya peka terhadap penderitaan rakyat kecil, sehingga ia selalu berusaha membantu mereka. Kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, Deddy dikenal sebagai pemimpin yang sering turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan memberikan solusi nyata. Inovasi dalam kepemimpinan, program seperti Jumat Nyanggong dan gerakan 1000 Warung membuktikan bahwa ia selalu mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan beradaptasi dan berpikir strategis, Deddy selalu menyesuaikan kebijakan dan langkah-langkah dengan kebutuhan zaman, sehingga ia tetap relevan di dunia politik dan sosial. Komitmennya terhadap pendidikan dan pembangunan dengan fokus pada pendidikan budaya dan infrastruktur, ia membawa perubahan nyata di wilayah yang ia pimpin. Perjalanan hidup Deddy Mulyadi adalah bukti nyata keras, kepedulian dan dedikasi bisa mengubah nasib seseorang sekaligus membawa manfaat bagi banyak orang. Dari seorang anak desa yang harus bekerja sejak kecil hingga menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya, Deddy Mulyadi telah menunjukkan bahwa politik bisa menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah pemimpin seperti Deddy Mulyadi masih dibutuhkan di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.